Hari ini 24 Juli 2024 balik dengan saya untuk membahas XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, kita akan ubah ke Saxo for the H1. Ya, jadi kita akan perhatikan di Saxo untuk H1 ya. Teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya kita pantau di sini, ini adalah another higher low yang bagus ya. Jadi kalau saya hilangkan di level. Jadi di sini low, high, lower high, low, high, higher low, higher high, higher low, dia kuat lagi. Bisa potensial dia makan at least tengahnya di sini. Ada potensial dia bisa nge-close tengahnya di sini sampai 24.25-an, 24.20, 24.25. There's a potential dia bisa ke sana. Ya, kenapa? Karena ini sudah strong ya. Teman-teman bisa perhatikan dia keluar dari previous liquidity-nya, dia makan lebih atas secara daily, jadi potensial dia untuk nanjak itu terbuka lebar. Menurut saya dia akan nge-retest ke 24.20-an sih, 24.20, 24.23 sampai 24.25. Ya. Dan nanti kita pantau lagi seandainya dia di 24.30-an di sini. Ya, 24.30-an ini adalah area yang previously dia breakout. Jadi teman-teman bisa pantau juga. Begitu. Dan kalau misal teman-teman perhatikan sendiri, ya kita akan trade biasa kan menggunakan H1, H4 ya. Jadi saya balik ke sini, tunjukin di H1, teman-teman bisa perhatikan ya. Bahwa di sini strong bullish. Ini yang kemarin saya bilang 2412 break, ini strong bullish. Dia akan kuat terus-menerus bullish di 2412. Artinya apa? If nanti dia drop kembali untuk nge-retest di 2412, selama dia nggak break di level, dia akan lanjut untuk semakin mengalami penguatan. Ya, ini H4 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan 2412 dia drop, dia nahan, dia kenceng lagi naik. 2412 sekarang jadi base yang kuat. Sama seperti di H1 teman-teman bisa perhatikan ya. Tapi bedanya di H1 sekarang teman-teman bisa ngeliat ada order block juga. Jadi ada order block yang membantu itu di H1, di level. Ya, ini panjang levelnya 2409 sampai 2407. Jadi sama seperti kemarin, resisten H4 ini saya taruh di sini, 2408. Jadi 2408 sampai 2412 ini jadi patokan kita seandainya kita perlu untuk re-entry buy lagi. Jika nanti dia ngasih dia turun ke bawah sini ya, kita bisa patok untuk dia bertahan dan melanjutkan penguatannya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, our high risk zone ya, high risk zone untuk buy itu pertama di 2412. Jadi teman-teman bisa entry 2413, 2411 selama 2412 yang nggak breakout. If nanti dia break, teman-teman tinggal re-entry ulang tapi di area 2408. Jadi 2412, 2408 ini hitungannya saya masih high risk, lebar karena dia dari 2412 ke 2408. Jadi nanti tinggal dipecah aja. Dipecah jadi dua versi. Yang pertama teman-teman entry di 2412 sebagai scalping, nextnya teman-teman entry di 2408 untuk high risk-nya. Itu bisa jadi patokan kita ya, bisa jadi patokan kita yang baik untuk entry di XAUUSD. Sedangkan kalau misalnya kita ngomongin area yang jauh lebih bawah, sebenarnya di bawah sini. Ini area medium risk-nya saya kalau misalnya dia hit kembali ke sana, yaitu 2393 sampai 2390. Area medium risk saya untuk entry buy. Nah, sekarang kebalikannya. Teman-teman bisa perhatikan di sini 2423, 2420 ini kemarin adalah area medium risk saya ya, untuk area sell. Ternyata 2412-nya ini breakout strong. Jadi saya bisa anggap 2423, 2420 ini high risk saya. Kalau teman-teman lihat di sini pembentukannya adalah inverted head and shoulder. Sini. See? Top break dan dia strong ke atas. Makanya tadi saya bilang 2412 ini bisa jadi patokan kita untuk entry buy lagi scalping, dan nanti 2408 untuk buy yang memang untuk continuation. Seandainya kita bisa dikasih sampai sejauh sana. 2423, 2420 ini patokan saya untuk area sell. Sellnya adalah sell high risk dengan nanti jauh di atas ini teman-teman. See? 2428, 2430. Jadi kemungkinan 2428, 2430 ini yang akan menjadi another places saya akan entry sell. Ya. Untuk sekarang saya bisa pastikan ke teman-teman bahwa momentumnya bullishnya bullish bagus, dan nanti malam akan ada news ya. Teman-teman bisa perhatikan juga di sini, yaitu S&P Global US Manufacturing PMI, S&P Global Composite PMI, dan juga New Home Sales. Oke. Jadi untuk sekarang yang saya bisa perhatikan, ini sudah momentum bullishnya muncul, dia strong breakout, dan kondisi sekarang if dia give us retracement kita bisa masuk untuk buy. Jadi lebih better kita mencari peluang-peluang nge-buy sambil nanti kalau memang kita harus nge-sell, kita nge-sellnya still with a strict zone ya, still within a strict zone. Untuk medium risk-nya sendiri, kalau misalnya ditanya, untuk medium risk-nya sendiri itu di mana gitu? Jadi kalau saya bisa ngomong, maka medium risk-nya adalah
at this level. Teman-teman bisa ngeliat ini adalah area teratasnya dia ketika yang di break kemarin itu di 2437 sampai 2440-an. Ya, 2440-an. Jadi saya akan ngambil di 2440 untuk medium risk seandainya saya harus nge-sell. Ya, jadi around this level di atas ini. Ini kauselnya teman-teman perhatikan, this level. Ini udah nahan sebelum dia drop lebih jauh. Ini adalah 2441, 2445. Itu menjadi area medium risk-nya saya. Selebihnya it's going for buying position. Kenapa? Karena ada beberapa level yang dia sudah breakout. Pertama 2404, 2402, ini yang semalam setelah dia news. 2408, ya 2408 dia breakout setelah tadi pagi. 2412 dia juga breakout dan kondisi saat ini strong bullish. Menurut saya, kalaupun dia harus drop balik ya, seandainya dia harus drop balik dan menunjukkan bahwa belum ini masih sideways, itu harus ada candlestick momentum. Ini kan candlestick merah, drop panjang ini teman-teman lihat. Nah, candlestick ini perlu terjadi di sini juga. Artinya apa? Dia nge-sweep habis. Dia nge-sweep habis penguatan breakoutnya ini. Dan kalau misalnya itu terjadi, ya maka kita bisa anggap dia kembali masuk fase sideways. Untuk sekarang, we still going for bullish. Jadi kita bisa ngeliat ini sebagai momentum bullish yang baik. Teman-teman bisa fokuskan untuk mencari buy. Dan nanti misalnya only for retracement ya. Kita looking for buy and buy and buy. 2423 break, lanjut lagi. 30 breakout lanjut lagi sampai nanti dia ngehit ke 2440. Tapi agak cukup sulit seandainya dia bisa terbang tinggi, makan 150 pips, makan 200 pips seperti itu. Jadi kita keep in mind aja dengan trade yang kita jalankan. Untuk sekarang saya ulangin lagi, inverted head and shoulder dia udah confirm. As long dia nggak break 2412, keep going buy. As long dia nggak breakout 2408 juga teman-teman masih bisa buy. Dua-duanya ini kondisi high risk ya, saya sudah bilang. 2412 teman-teman manfaatkan buat scalping. 2408 ini potensial high risk-nya. Jadi lebarin aja. Sebenarnya kan 2412 ke 2408. Sedangkan untuk medium risk-nya cukup lumayan jauh ya, which is di sini. 2390, 2393. Jadi teman-teman bisa patokan di sana. Jadikan mapping ini sebagai referensi, nanti teman-teman bisa sesuaikan kembali dengan metode trade yang teman-teman jalankan.